Hidup lagi capek-capeknya ujian praktek, malah kejatuhan kepala kambing yang bikin mata melek. Nadia diliatin seisi kelas yang bikin semua murid mikir kalau dia nggak waras. Padahal dirinya cuma halu, tapi berujung jadi malu. Nadia dikasih azab karena dia dan sekeluarganya adalah sekte satanis atau penyembah setan. Tiap harinya mereka harus menyembelih kambing hitam buat dijadiin tumbal supaya dikasih kesehatan dan rezeki lancar. Kepala kambingnya dikubur di halaman rumah, lalu dagingnya dibagiin ke tetangga sekitar. Udah kayak akikah setiap saat. Dengan begitu, usaha sembako milik bapaknya jadi selalu rame membludak. Anak-anaknya sadar kalau hal itu adalah dosa besar, tapi kalau mereka lepas perjanjian sama setan, maka akan muncul malapetaka. Seperti apa yang dilakuin Yoga abangnya. Dia hobinya ngelawan bapaknya yang bikin dirinya jadi digentayangin sama para sekutu setan. Saat di malam tahun baru, keluarganya yang lagi ngerayain tahun baruan dengan bakar-bakaran, Yoga mendadak kedinginan. Jadi dia ngambil jaketnya di kamar, dan saat itulah Yoga mulai diisengin lagi. Udah tutup lemari, tapi tiba-tiba kebuka sendiri. Lalu ketika dia mau keluar, malah ditampakin wujud si iblis kepala bandot. Ketika Ade dan bapaknya asik ngeliatin petasan tahun baruan, Nadia disuruh buat manggil abangnya ke dalam kamar. Yang pada saat itu Nadia kaget kalau wujud Yoga abangnya tiba-tiba udah sekarat nggak berbentuk mukanya. Bahkan badan abangnya seperti lagi dikendaliin, diseret lalu dibanting-banting sampai pada akhirnya Nadia pasrah dan terpaksa ngeliat langsung abangnya dieksekusi sampai mati. Udah coba untuk dibawa ke rumah sakit, tapi sayang nyawanya udah nggak ketolong. Abangnya meninggal dalam keadaan jauh dari Tuhan. Bahkan saat mayatnya mau ditolong warga untuk dimandiin lalu disolatin, bapaknya malah menolak dan membubarkan semua warga yang mau ikut berduka cita. Yoga yang udah meninggal akibat tumbal, sekarang giliran Nadia adiknya yang jadi korban selanjutnya. Di malam hari ketika Nadia ngintip di ruangan ritual bapaknya, dia ngeliat langsung mayat abangnya lagi disiksa abis-abisan sama paduka iblis Mbah Komet si kepala bandot. Dan dari situlah Nadia mulai trauma karena punya bapak penyembah setan. Lalu bapaknya langsung mencari cara supaya dia dan anaknya bisa lepas perjanjian dan mulai dekat ke Tuhan. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di